Halo, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat. Apa kabar? Baik, Baik, Pak. Pak. Bapak sendiri gimana, Baik, Pak? Pak. Oh, halo Sehat-sehat Pak. juga, sehat Baik, juga. Pak. Yuk, Baik, Ya, Pak. Pak. kameranya diaktifkan ya, biar Pak Gio bisa lihat wajah ganteng kamu. Oke, sudah pada mandi? Sampun, Pak. Sudah, Sudah Pak. dong, Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Pak. Sudah mandi ya, oke. Oke. Krisna luar biasa sekali itu. Krisna Linarta. Oke. Yang lain ini masih 33, berarti masih ada 3 lagi yang belum bergabung. Semoga semua bisa bergabung. Kalian sudah lihat di Google Classroom ya? Di Google Classroom silakan presensi dulu. Silakan presensi di Google Classroom dulu. Jadi nanti di Google Classroom agenda belajar kita hari ini Anda presensi dulu. Nah, ini baru 33, masih 2 yang belum. Kemudian nanti kita akan melakukan sinkronus dengan Google Meet yang linknya ini ya, sudah. Nanti kita akan mereview secara singkat sifat-sifat fungsi, tetapi nanti reviewnya dengan menggunakan soal saja, yang mudah-mudah itu bisa dipakai untuk menjelaskan. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan Anda untuk soal-soal yang dianggap sulit saja. Terus Pak Jo juga sudah mengunggah materi tentang beberapa fungsi khusus. Nah, nanti silahkan dilihat, dibaca, kita akan mendiskusikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Ini masih 33, masih kurang 2. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas 10 Saya, S2 Pak. siapa? Mana? Siapa namanya? Saya, Oke, Pak. Nathan. Nathan, Pak. Ini Nathan, cek ya, ada di grup WA kelasmu ya. Siapa yang belum masuk ya? Iya, Pak. Siap. Oke. Siap. Oke. 35. Sebentar, saya cek dulu. Masih 33 di Google Classroom. Karena hari ini kita akan pakai Google Meet untuk melihat tugas 3 ya. Untuk memperdalam sifat-sifat fungsi. Oke, kita masih tunggu. Di Google Classroom masih 33. Silahkan yang belum presensi di Google Classroom, presensi dulu. Oke, siap? Siapkan bukumu, siapkan catatan kalau perlu, hasil pekerjaan yang kemarin dilihat lagi, disiapkan, nanti kita akan mendiskusikan itu. Oke. Ya, 36 berarti sudah semua ya? Berarti sudah semua nih. Iya, Pak. Berarti sudah. Pak, punya saya double, Pak. Kalau di HP nggak kelihatan. Oke. Berarti masih ada satu yang belum. Siapa? Iya, kurang 1. Bentar, Pak. Dicari dulu. Ya. Masih kurang 1. Masih kurang 1. Atau kita lanjut dulu. Konsekuensi kalau ini sudah 5 menit ya. Jadi biar nanti dia menyesuaikan. Yang belum kelihatan. Oke, siapa? Pak. Oke. Udah kelihatan? Oke. Belum, Pak. Saya iniin dulu sekalian cek absensinya, Pak. Ya, nanti di Pak Joy ya. Dikabarkan ke Pak Iya, Joy Pak. ya. Oke, saya akan memulai kelas kita sinkronus pagi hari ini. Oke. Oh, ini Samuel. Samuel karena ini benar ya, Samuel ya? Ada yang Samuel Gondowijoyo. Saya off kamera, mati lampu. Ini pakai internet HP. Mana Samuel? Tidak gabung di sini? Tapi nggak apa-apa. Oke. Sejauh masih bisa mengikuti nggak apa-apa ya? Sejauh bisa mengikuti nggak apa-apa. Oke. Gabung tapi off kamera. Oke. Nicholas Kristiantoro.
Leave the meeting. Why? Iya, dia left. Bentar. Saya coba tanya bentar. Oke, siap ya, Pak Joyo. Review materi yang sifat-sifat fungsi ya. Sudah dikerjakan semua ya? Sebentar, saya cek dulu. Siapa yang belum mengerjakan? Siapa yang belum mengerjakan tugas 3? Oke, good. Oke, keren. Semua sudah mengerjakan, sudah submit. Oke, Saya telat Pak ngumpulinnya Pak. nggak apa-apa. Nggak Oh, iya. apa-apa. Makasih Pak. Iya, it's okay. Tapi ya jangan telat terus, ya. Oke, saya akan ini. Oke, di PPT saja. Ini ya, sifat-sifat fungsi. Oke. Kemarin ada beberapa sifat fungsi, apa saja? Bisa dinyalakan? Injektif. Injektif, surjektif, bijektif gitu ya. Oke. Injektif itu kalau apa? Kalau setiap elemen dari domainnya itu punya kawan di Satu anggota kodomain. di kodomain. Setiap elemen di domain yang berbeda itu kawannya di domain di kodomain juga harus berbeda juga. Gitu ya. Berbeda. Oke. Terus kalau surjektif apa? Semua elemen pada kodomain itu punya kawan di domain. Kalau bijektif, korespondensi satu-satu. Artinya apa? Setiap anggota itu punya tepat satu kawan, gitu ya. Tepat satu kawan di kodomain, dan setiap anggota kodomain juga punya tepat satu kawan di domain. Disebut sebagai korespondensi satu-satu. Oke. Kita lihat dari sini saja. Oke. Diagram panah di bawah ini manakah yang merupakan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif? Jelaskan. Mari kita lihat yang A dulu ya. Yang A kita lihat dulu. Oke. Oke, ini fungsi. A itu adalah fungsi. Tetapi apakah dia injektif atau tidak? Tidak. Tidak, bukan injektif. Bukan injektif. Mengapa? Karena A itu tidak sama dengan D, tetapi apa? FA sama dengan FD sama dengan 7. Dengan kata lain apa? A dan D itu adalah elemen yang berbeda dari himpunan A, tetapi apa? Dia punya kawan yang sama di B, yaitu 7. Nggak boleh, ini bukan injektif ya. Jadi dia bukan injektif. Maka dia bukan injektif. Injektif. Pak, mau nanya Pak. Yuk. Silakan. Itu dia dapat dari mana variabelnya Pak? Ini. Yang FD. FD itu adalah kawan dari D di kodomain. Itu notasi saja. Oke. Oke. Kalau fungsinya F, nanti A itu kawannya adalah FA. Itu pemetaan dari A oleh fungsi F itu adalah FA. D itu adalah kawannya nanti adalah FD gitu kan. Nah, kawannya berapa? 7 gitu. Itu aja. Cara menyatakan saja dalam matematika begitu. Oke? Clear? Next. Nah, ini surjektif atau bukan? Bukan, karena apa? Tidak setiap elemen dari kodomain itu punya kawan. Ini 5 ini tidak punya kawan di domain kan? 5 ini tidak punya kawan, Oke. 5 tidak punya kawan di domain. Maka dia adalah bukan surjektif. Nah, kalau fungsi itu bukan injektif dan sekaligus juga bukan surjektif, maka dia bukan bijektif. Jadi A itu tidak ketiganya. Bukan fungsi injektif, bukan fungsi surjektif, maupun bukan fungsi bijektif. Oke, kita lihat. Termasuk fungsi, Pak.
Ya, fungsi kan? Termasuk fungsi. Fungsi kan? Iya. Ya, A fungsi, tetapi dia tidak memenuhi 3 sifat itu. Oke? Terus, yang ini. B. A, B, C, D. Oke, ini fungsi apa? Surjektif. Surjektif. Mengapa? Karena nanti setiap elemen dari kodomainnya, P, Q, R ini, dia pasti punya kawan. Meskipun ada yang tunggal, ada yang lebih dari satu, nggak apa-apa. Tetapi surjektif itu apa? Kalau setiap elemen dari kodomain itu punya kawan di domain. Yang C apa? Bijektif. Bijektif, Pak. Bijektif atau korespondensi Bijektif, Pak. satu-satu. Korespondensi satu-satu. Oke, korespondensi satu-satu. Jelas ya? Ini untuk mereview saja. Apa itu injektif, apa itu surjektif, apa itu bijektif. Oke, next. 2. Diketahui A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan himpunan A, E, I, O, U. Jika fungsi-fungsi berikut merupakan pemetaan dari A ke B, manakah yang merupakan fungsi injektif? Tadi, syarat fungsi injektif apa? Setiap elemen yang berbeda dari domain itu pasti kawannya juga berbeda. Tidak boleh ada kawan dari elemen yang berbeda itu sama gitu ya. Maka kita lihat yang A. Ini jelas dia fungsi tadi, karena ini sudah disebut sebagai fungsi ya. Pasti dia fungsi. Nah, sekarang tinggal kita cek kodomainnya saja. Oke, ini di sini. Di sini. Ternyata ini berbeda semuanya. Berarti dia injektif. Karena berbeda semuanya. Injektif. Ya kan? Karena kalau injektif harus berbeda untuk masing-masing anggota dari domain, dia harus punya kawan yang berbeda. Oke. Terus di sini kita ceknya di belakang aja, pasangan turut yang belakang. Di sini ada E yang sama, berarti dia bukan injektif. Bukan injektif. Bukan injektif. Karena apa? 2 itu berbeda dengan 3, tetapi kawan 2 itu sama dengan kawannya 3. Maka dia bukan injektif. Clear ya? Next. Ini E, I, O, U. Berbeda. Maka dia injektif. Oh no? Begitu? Injektif. Cara mengenalinya? Ya, Pak. Gampang ya? Oke, next. 3. Diketahui A sama dengan himpunan 135 dan B himpunan 46. Misalkan F adalah fungsi dari A ke B. Di antara fungsi-fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Manakah yang merupakan fungsi surjektif? Oke. Ini fungsinya dari A ke B ya. Fungsinya dari A ke B. Berarti ini adalah domainnya. Yang B ini adalah kodomainnya. Nah, syarat surjektif itu apa? Nanti setiap dari anggota dari kodomain harus punya kawan. Nah, anggota kodomainnya berapa? 4 dan 6. Kita cek yang pertama. Ini ada kodomain berarti kan yang belakang ya. Kalau pasangan terurut, Iya, Pak. 4, 6, 4. Oke, 4, 6 terpenuhi. Berarti dia surjektif. Surjektif. Oke. Yang ini 4, 4, 4. Oh, 6-nya dia tidak punya kawan. Ya kan berarti? 6-nya tidak punya Iya, kawan Pak. kan? Berarti dia bukan Ya, Pak. Bukan. surjektif. Bukan surjektif. Oke, clear ya? Gampang ya? Cara mengidentifikasinya ya. Oke, 6, 4, 6. Oke, dia merupakan anggota dari B. Jadi setiap anggota dari B, dia punya kawan. 6 kawannya 1 dan 5. 4 kawannya 3. Oke, berarti dia surjektif. Subjektif. Oke, jadi yang surjektif yang A dan C. Gampang ya Mas ya? Next. Diketahui A sama dengan himpunan 2, 3, 4, 5 dan B himpunan A, B, C, D. Jika A itu fungsi dari A ke B, merupakan fungsi bijektif, tentukan banyak fungsi bijektif, yang dapat disusun dan sebutkan 4 buah fungsi-fungsi tersebut. Kita hanya diminta menyebutkan 4 buahnya saja. Oke. Ada berapa banyak fungsi bijektif? Banyaknya fungsi bijektif ada 24.
di sini NA itu berarti banyaknya anggota himpunan A. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. NA-nya sama dengan 4. NB, ini notasi matematis ya, biar kamu nanti cukup familiar dengan ini. NB apa? NB itu adalah banyaknya anggota dari himpunan B. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti nanti di sini N-nya ada 4. Karena ini fungsi bijektif, berarti anggota dari himpunan A dan himpunan B itu juga harus sama jumlahnya gitu kan. Berarti N-nya 4. Nah, banyaknya fungsi bijektif itu adalah N faktorial. N faktorial, ini dibaca N faktorial, N tanda pentung gitu ya. Nah, N-nya berapa? N-nya di sini 4, berarti 4 faktorial. Apa artinya 4 faktorial? Artinya 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 24. Nah, N faktorial itu apa? Ini N kali, berarti N dikurangi 1, kali N dikurangi 2, kali dan seterusnya, nanti sampai dengan dikali 1. Berarti kalau 5 faktorial apa? Ya 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ini untuk dimengerti dulu saja, gitu ya. Besok ada pembahasan khusus mengenai ini ketika kamu kelas 11. Oke? Pak, mau tanya. Misalnya misalnya ya Pak, misalnya yang A tuh 4 anggota, tapi begitu B-nya 3 anggota, Berarti terus dia mungkin cara nggak jadi fungsi faktorialnya bijektif. gimana? Mungkin nggak enggak. jadi fungsi bijektif. Enggak. Gitu kan? Enggak. Ya, oke. Oh iya. Terjawab. Jadi Oke, fungsi Pak. bijektif Makasih, itu Pak. harus sama. Jumlah anggota himpunan A dan himpunan B, anggotanya harus sama. Gitu ya. Nah, sekarang. Kalau yang kamu itu jadi subjektif nanti. Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang misalkan 24 ini. 24 ini kita hanya diminta mencari 4 buahnya saja. 4 buah saja. Tidak usah ke 24-nya. Oke, kita buat. Ini fungsi A-nya, ini fungsi B-nya, ini adalah fungsi F. A-nya itu anggotanya 2, 3, 4, 5. Yang ini A, B, C, D. Contohnya apa? Ya gampang aja. 2 kawannya dengan A, 3 dengan B, 4 dengan C, 5 dengan D, gitu kan? Ini sudah satu contoh fungsinya. Oke. Contoh yang lain. Ini fungsinya dari A ke B, ini fungsi F, gitu ya. A-nya adalah 2, 3, 4, 5, ini adalah A, B, C, D. Oke, ini kan sudah berbeda. 2 kawannya dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, tinggal 5 dengan A, gitu kan. Sudah dapat contoh kedua. Contoh yang lain lagi. A, B, ini 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C, D. Misalkan tadi 2 dengan A, 2 dengan B. Nah, sekarang misal buat aja 2 dengan C. Berarti 3 dengan D, 4 dengan A, 5 dengan B. Sudah berbeda kan? Ini sudah 3 fungsi yang berbeda. Ini yang ketiga. Yang keempat, buat lagi aja. A, B, ini fungsinya fungsi F, gitu ya. Ini fungsi F. Ini 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C, D. Misalkan tadi 2 dengan A sudah, 2 dengan B sudah, 2 dengan C sudah. Misalkan ini 2 dengan D. Ini sudah berbeda lagi. 3-nya dengan A, 4-nya dengan B, 5-nya dengan C. Sudah berbeda kan? Nah, ini adalah contoh 4 buah fungsi bijektif. Oke, dari 1, 2, 3, dan 4, kita memahami apa itu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Dengan lebih mudah ya. Next, 5. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Yuk. Apa? Kemarin kan saya gali, kan saya pernah, maaf, kan saya ketemu rumus untuk menentukan banyak fungsi, tapi nggak spesifik. Cara mencari fungsinya itu cuma N pangkat N, yaitu jumlah anggota A dan jumlah anggota B. Itu buat nyari fungsi doang ya Pak? Fungsi yang kayak misalkan nggak ada sifat tertentunya ya Pak? Itu nanti tergantung. Jadi misalkan, saya balik ke sini ya. Fungsinya, ini fungsi A, B. Nah, kalau
anggota A, NA itu sama dengan A, NB sama dengan B, ini fungsi dari A ke B gitu ya, fungsinya dari A ke B, berarti nanti banyaknya fungsi yang mungkin bisa dibentuk ada berapa? Ini misalkan banyaknya anggota dari B itu B, ini B pangkat A. Oke. Nanti kalau fungsi dari B ke A, fungsinya dari B ke A. Nanti banyaknya anggotanya, banyaknya fungsi yang mungkin A bisa pangkat dibentuk B. adalah A pangkat B. Gitu. Oke. Oh, dibalik ya, Pak. Nah, itu bisa kamu Oh, cek. siap, Pak. Kasih, Pak. Oke, yuk. Next ya. 5. Diketahui F itu fungsi dari R ke R. Artinya apa? Fungsi dari bilangan real ke bilangan real gitu ya. Dan F ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2 min 3x. Tentukan apakah F merupakan fungsi injektif. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini kan kamu bisa melihat di modul itu ya, di teks yang saya berikan ya. Salah satu cara untuk membuktikan suatu fungsi itu injektif. Nah, suatu fungsi itu injektif itu secara konseptual jika setiap A1, A2 anggota bilangan DF, maka nanti FA1 itu tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain apa? Untuk setiap anggota dari domain yang berbeda, nanti di sini A1-nya tidak sama dengan A2, terus anggota domain di mana A1 tidak sama dengan A2, maka nanti kawannya itu juga harus berbeda. Itu, dengan kata lain begitu. Oke, ini secara dituliskan kalau dalam simbol matematika gitu ya. Untuk setiap A1, A2 anggota domain F, di mana A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 juga tidak sama dengan FA2. Kalau dibahasakan apa? Untuk setiap anggota dari domain yang berbeda, kawannya pasti berbeda. Gitu. Oke. Nah, fungsinya adalah ini. Fx sama dengan 2 min 3x. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah ini fungsi injektif atau bukan, ambil sembarang A dan B anggota bilangan real. Berarti anggota dari domainnya. Domainnya kan R. Kodomainnya juga R juga. Bilangan real gitu ya. Oke. Nah, kita ambil AB anggota R dengan A itu tidak sama dengan B. Oke. Maka dipenuhi FA sama dengan 2 min 3A. Kalau Fx sama dengan 2 min 3x, FA apa? Ya 2 min 3A. Tinggal ganti X ini dengan A saja kan? Maka FA sama dengan 2 min 3A. FB apa? FB sama dengan 2 min 3B. Ganti saja X di sini dengan B. Oke. Nah, tadi A-nya kan tidak sama dengan B. Karena A tidak sama dengan B, sehingga nanti apa? 2 min 3A juga tidak sama dengan 2 min 3B. Kalau A itu tidak sama dengan B, maka nanti apa? 3A juga tidak sama dengan 3B toh. Wong A-nya tidak sama dengan B. Ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau dikalikan dengan 3 hasilnya juga pasti berbeda kan? 3A pasti juga tidak sama dengan 3B. Oke. Ini 2 dikurangi 3A pasti juga tidak sama dengan 2 dikurangi 3B. Nah, 2 min 3A tadi apa? 2 min 3A itu adalah FA. Berarti FA tidak sama dengan FB. FB-nya dari mana? 2 min 3B itu kan FB. Sehingga dari sini untuk setiap AB anggota bilangan real, A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan B. Nah, ini memenuhi definisi apa? Definisi fungsi injektif. Jadi, Fx sama dengan Fx sama dengan 2 min 3x, ini merupakan fungsi injektif. Cara membuktikannya begitu. Karena ini sudah dinyatakan dalam rumus, tidak lagi dalam apa? Dalam diagram panah maupun dalam pasangan terurut. Jadi bentuknya sudah umum seperti ini. Cara membuktikannya seperti ini. Oke, cara mengeceknya dengan seperti ini. Ini di tag yang saya kirimkan di materi sifat-sifat fungsi, ini sudah ada contohnya. Oke. Saya rasa bisa ya. Next. Pak, saya tanya, Pak. Itu kalau yang ini kita buktiinnya pakai kita kasih
domain sendiri gitu bisa nggak, Pak? Enggak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. R itu kan semua bilangan real, jadi banyak sekali. Tetapi kalau nanti kamu contohkan hanya 1, 2, 3, 4 begitu, berarti himpunannya hanya 1, 2, 3, 4, bukan bilangan real. Padahal bilangan real itu kan seluruh semesta pembicaraannya, banyak sekali. Bukan hanya terbatas 1, 2, 3, 4 saja. Gitu ya. Jadi harus seperti ini. Pak, Kalau konteksnya seperti ini harus dijawab seperti ini cara membuktikannya. Oke? Oke, makasih, Pak. mau tanya Pak. Ya. Terus berarti kalau mau menentukan fungsi injektif emang harus A tidak sama dengan B ya? Iya. Karena Kalau kan fungsi diambil lainnya, dua ensimen, ini kan sembarang. AB-nya ini kan sembarang. Ini kan berbeda. AB itu bisa apa saja, siapa saja, tetapi A dan B jelas harus berbeda gitu ya. Gitu. Oh. Oke? Oke, Pak. Ya. Next. Biar waktunya kita masih punya untuk membahas yang berikutnya. Oke, nanti di tag itu mengenai ini ada, bahasan mengenai ini ada ya. Nanti kamu lihat. Oke, nomor 6. Ini nanti butuh pemahaman yang lebih lagi ya. Diketahui F itu fungsi dari R ke R, jadi dari bilangan real ke bilangan real. F ditentukan oleh rumus Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Tentukan daerah asal atau domain dari F, agar F merupakan fungsi injektif. Oke. Nah, fungsi ini kan tidak mudah nih, kayak apa sih fungsinya gitu kan. Nah, agar lebih nyata, maka saya bikin grafiknya. Grafik fungsi ini kan jadinya seperti ini. Oke. Caranya bagaimana? Kemarin sudah sempat disinggung sedikit. Kalau X sama dengan min 1, Fx-nya berapa? Nah, ini kan X, yang ini adalah Fx. Gitu. Oke. Nah, X itu adalah domain. Jadi semua himpunan yang terletak pada sumbu X itu adalah domain dari F. Semua yang terletak pada sumbu Y atau Fx ini adalah KF, kodomainnya. Gitu ya. Nah, kita cek fungsi ini injektif atau bukan. Pertama kita tentukan apakah semua fungsi ini injektif atau bukan. Untuk mengeceknya bagaimana? Injektif tadi syaratnya apa? Kalau setiap anggota dari domain yang berbeda, pasti kawannya harus berbeda. Tidak boleh yang sama gitu kan. Oke, kita cek. Domainnya nanti yang menjadi domain ini ya, yang ini, bilangan-bilangan yang ada di sumbu X. Oke. Nah, 0. Kawannya berapa oleh fungsi ini? Ini Fx-nya itu adalah ini. Gambar grafiknya adalah ini. Ini adalah Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, fungsi ini kalau digambarkan secara geometris itu berupa grafik ini, parabola. Gitu ya. Nah, 0, dia punya kawan di mana? Min 3. Berarti koordinatnya adalah 0, min 3. Oke. Saya ambil lagi 2. Kawannya berapa? Min 3 juga kan ini? Koordinatnya adalah 2, min 3. Titik ini adalah 2, min 3, titik ini adalah 0, min 3. Dari sini saja, dari ini aja. Kalau kamu perhatikan, 0 itu berbeda dengan 2. Gitu kan? Tetapi kawannya apa? Min 3 sama. Berarti ini injektif atau bukan? Bukan injektif. Bukan. Jadi kita tahu bukan injektifnya dicek dari situ. Oke. Ambil lagi min 1. Min 1 ini koordinatnya nanti min 1, 0. Ambil 3. Koordinatnya 3,0. Min 1 berbeda dengan 3 tetapi dia punya kawan yang sama. Berapa? 0. Maka dia juga bukan injektif toh. Jadi jelas bahwa fungsi ini sebenarnya cukup satu sih ini aja untuk menunjukkan dia bukan injektif. Oke. Nah, biar menjadi fungsi injektif, bagaimana caranya? Caranya adalah, ini di teks juga sudah, caranya adalah bagaimana? Membatasi daerah asalnya. Daerah asalnya saya batasi. Perhatikan grafik fungsinya. Grafik fungsinya ini berupa parabola. Oke. Nah, yang punya kawan satu ini, dia punya kawan di mana? Cuman di sini saja. Oke. Kalau titik di sini, dia nanti
ini katakanlah di sini, dia ada 2, ada punya kawan 2 di sini. Tetapi kalau di sini, ini hanya 1 saja di sini kan. Oke. Anggota dari kodomain ini, katakanlah min 4, ini hanya punya kawan berapa? 1 saja. Oke. Tetapi nanti min 3, ini kawannya berapa? Dia punya kawan 0 dan 2. Oke. Nah, dari sini kan yang punya kawan 1 kan hanya di ini. Maka ini saya belah nanti. Grafik ini saya potong jadi 2 bagian. Ini lurus gitu ya. Anggap aja lurus gitu ya. Melalui ini. Nah, grafik yang pertama yang ini. Yang ini, yang hijau yang di sini. Dan yang kedua yang ini. Jadi, satu grafik itu saya pecah jadi 2 gitu ya. Saya pecah jadi 2. Nah, yang di sini, grafik yang di sini tadi, berarti kan domainnya kemudian dari ini, dibatasi dari 1 sampai dengan, dan seterusnya ini. Ini ke sana. Ini ke sana. Berarti nanti, fungsi ini, fungsi yang ini, itu saya sebut sebagai df1, domain yang pertama itu, fungsi yang pertama, itu adalah berapa? Himpunan X, demikian hingga 1 lebih kecil, sama dengan X untuk X anggota bilangan real. Nah, untuk domain ini, untuk domain himpunan X sedemikian hingga X lebih besar dari 1, X anggota bilangan real, itu adalah ini, yang di sini ini. Nah, grafik fungsinya yang mana? Yang ini. Oke. Nah, setiap domain di sini pasti hanya punya 1 kawan saja, dan pasti kawannya berbeda. 1 kawannya min 4, 2 kawannya min 3, 3, 0, 4 di sini, gitu ya. 5. Begitu. Jadi hanya 1 saja. Kawannya pasti tunggal dan berbeda. Untuk setiap elemen dari domain di sini, pasti dia punya kawan yang berbeda. Demikian juga nanti untuk yang kedua, df kedua, itu yang mana? Yang ini. Dari 1 ke sebelah kiri. 1 ke sebelah kiri. Oke. Nah, saya sebut df2, domain dari fungsi yang kedua, ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua, ini fungsinya yang gambar grafik hijau itu ya. Fungsi yang kedua itu himpunan apa? X, demikian hingga X kurang dari 1 untuk X anggota bilangan real. Nah, dengan membatasi daerah asalnya, maka nanti kita dapatkan ini, fungsi yang pertama ini adalah fungsi injektif. Ini juga yang kedua, yang sebelah ini juga injektif. Jadi, bisa salah satu dari ini dibatasi. Domainnya dibatasi agar dia menjadi injektif. Domain dari fungsi ini itu dibatasi. Yaitu apa? Yang pertama, himpunan X, demikian hingga 1 lebih kecil sama dengan X untuk X anggota bilangan real, atau dibatasi yang lain adalah X, demikian hingga X kurang dari 1 untuk X anggota bilangan real. Begitu. Jadi, daerah asalnya harus dibatasi. Nah, ini domainnya. Gitu ya. Ini agak sedikit susah. Oke, dicerna dulu. Nanti ini saya kirim di Google Classroom, jawaban-jawaban ini. Oke. Gitu ya. Nanti rekamannya ini saya rekam, moga-moga saya bisa kirim juga. Next. Jangan ini dulu ya. Sambil dipahami dulu, saya lanjutkan dulu nomor 7 dan 8. Nanti kalau mau bertanya boleh. Yang soal ini nanti saya ulang. Kalau ada pertanyaan. Oke, nomor 7 dulu. Diketahui A itu sama dengan himpunan A, B, C, dan B sama dengan himpunan 1, 2. Jika F itu fungsi dari A ke B, fungsi tadi ya, tadi kan fungsi yang di nomor 5 dan 6 itu kan dari R ke R. Berarti domainnya itu bilangan real. R ini bilangan real ya. Ini juga bilangan real. Bilangan real itu ya semua bilangan gitu ya. Nah, kalau yang ini fungsinya dari A ke B. Fungsinya dari A ke B. Berarti domainnya itu himpunan A. Oke, kodomainnya adalah himpunan B. Nah, diketahui fungsi dari A ke B ini merupakan fungsi surjektif. Ada berapa banyak fungsi yang dapat disusun? Sebutkan fungsi-fungsi tersebut. Surjektif tadi apa? Yang menentukan surjektif kan ini kan. Jadi nanti setiap dari anggota kodomain, anggota dari B ini pasti harus punya kawan gitu kan. Setiap. Tidak boleh ada anggota yang tidak punya kawan. Itu syarat surjektif toh. Nah, mari kita lihat
ada berapa banyak fungsi yang bisa disusun? Fungsi surjektif ya. Kita gambarkan fungsinya itu dari A ke B, fungsi F, ditulis begini. Nah, ini ada A, B, C. Ini ada 1, 2. Oke, bisa begini. Nah, ini surjektif ya. Ini surjektif ya. Jelas, surjektif. Terus ada ini fungsi F lagi. Kita cari lagi. Ini A, B, C, kemudian 1, 2. Oke, A dengan 1, B dengan 1 sudah, B dengan 2, gantian C yang dengan 1. Nah, gitu kan? Sudah berbeda kan? Ini juga surjektif. Yang berikutnya, ini A, ini B, ini fungsi F, dari A ke B, anggotanya adalah A, B, C, ini 1, 2. Oke, A1 masih mungkin nggak? A1, boleh. B-nya 2, C-nya juga kedua. Nah, ini kan sudah berbeda dengan yang 2 sebelumnya gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Ini adalah A, B, ini fungsi F. Ini A, B, C, 1, 2. Oke, kalau dengan 1 sudah semua, sekarang A dengan 2. B-nya dengan 1, C-nya dengan 1. Oke, sudah berbeda lagi. Saya ambil lagi A, B, fungsi F. Ini A, B, C, 1, 2. Oke. Nanti A-nya dengan 2, B-nya dengan 1, C-nya dengan 2. Nah, sudah berbeda lagi kan? Lagi. A, B, ini A, B, C, 1, 2, fungsinya dari A ke B. Nanti A dengan 2. Terus, mana lagi? C B dengan dengan 1. 2, Pak. B-nya dengan 2. B dengan? B-nya dengan 2 bisa. Oke. B dengan 2, C-nya dengan 1. Oke, Gitu toh, Pak? ya. Oke, sudah berbeda lagi? Masih ada yang berbeda lagi? Sudah tidak ada ya? Tahu Pak. Saya Oke, ini Ya, nggak ada, Pak. banyaknya fungsi ada berapa? Yang bisa dibentuk dari A ke B, banyaknya fungsi. Menurut soal nomor 6, 5 tadi, ada berapa? menurut soal nomor banyaknya 5 kan? fungsi tadi, banyaknya fungsi ada berapa? 24. Enggak. Ini NB-nya berapa? Banyaknya anggota B, 2. Banyaknya anggota A, 3. 3. Banyaknya fungsi ada dari fungsi dari A ke B. A ke B. Ada, ada berapa? Apa? 2 pangkat 3, ada 8 kan? 2 pangkat 3. Ya Yo. kan? Iya. 2 pangkat 3, ada 8 gitu kan? Iya, Pak. Sebentar. Perhatikan dulu. Betul, Pak. Kamu perhatikan dulu, oke? Jangan menyela dulu. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini kan banyaknya fungsi yang mungkin, ada 8. Tetapi yang surjektif itu ada berapa? Hanya ada 6. Yang ini tadi. Ini. Hanya ada 6 saja. Oke? Nanti yang lainnya berapa? Yang lainnya yang misalkan A, B, C, ini. Kemudian ini ada 1, 2. Nah, ini. Oke, ini A, B. Ini kan bukan surjektif. Nanti bisa juga nanti A, B. Ini A, B, C, 1, 2. Begini. Nah, ini. Banyaknya fungsi dari A ke B itu ada 8 ini. Tetapi yang surjektif hanya 6. Yang 2 ini kan bukan surjektif. Karena 2 tidak punya kawan. 1 tidak punya kawan. Kalau begitu kan? Tetapi ini masih fungsi. Ini juga masih fungsi. Oke? Oke, siapa yang mau menyela tadi? Silahkan. Tadi, siapa yang mau bertanya? Ada komentar? Yuk. Tidak ada? Halo? Tidak ada ya? Saya lanjut ya? Halo? Oke, saya lanjut. Yang B. Mungkinkah dibentuk fungsi surjektif dari B ke A? Fungsi surjektif dari B ke A. Ini B, ini A. Berarti ini
1, 2, ini A, B, C. Mungkin nggak? Enggak, Pak. Enggak Tidak mungkin, Pak. Nggak bisa. mungkin. Enggak, Pak. Soalnya Enggak. fungsi itu nggak boleh selingkuh. Apa nggak boleh punya dua itu, Pak? Betul. Dua titik itu, Pak. Ya, berarti nanti Menurut saya gitu, Pak. ini gini kan, hanya begini saja kan? Ini boleh Ya. gitu kan? Tetapi nanti ada Ya. anggota dari A yang tidak punya kawan. Atau seandainya dibuat 1A, 2B juga masih ada yang sisa gitu kan? Pasti ada sisa kan? Ya enggak? Jadi ini tidak mungkin dibuat fungsi surjektif dari B ke A. Jadi tidak mungkin jawabannya ya. Jelas ya? Pasti apa? Karena ada anggota dari A yang pasti tidak punya kawan di B. Oke, kalau B-nya A-nya menjadi kodomain, menjadi daerah kawan. Pasti ada bagian dari anggota A ini yang tidak punya kawan. Nah, seandainya punya kawan, semua punya kawan, pasti dia malah bukan fungsi gitu kan? Ya enggak? Kalau A punya kawan, misalkan 1B juga punya kawan 1. Oke. C juga punya kawan misalkan. Jadi nanti pasti malah menjadi bukan fungsi. Karena apa? Ada anggota yang disebut tadi apa? Selingkuh tadi, gitu kan? Jadi dia bukan fungsi. Clear ya? Nomor 7 yang B ya? Clear, Pak. Oke. 7A clear, 7B clear. Oke. Next, 8. Nah, ini yang agak susah, tetapi pasti juga bisa. Diketahui F itu fungsi dari R ke R, dan F ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan apakah F itu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa? Korespondensi 1-1. Kalau dipenuhi apa? Bijektif itu adalah Injektif dan surjektifnya. injektif dan surjektif sekaligus, gitu kan? Surjektif. Dia fungsi yang injektif dan sekaligus surjektif. Nah, untuk membuktikan suatu fungsi injektif harus kita buktikan pertama apakah dia injektif. Oke. Dan yang kedua juga kita buktikan apakah dia surjektif juga. Nah, untuk membuktikan injektif sama seperti yang nomor berapa tadi? 5 gitu ya. Oke, dari Fx sama dengan 2x plus 3. Fx sama dengan 2x plus 3. Untuk membuktikannya, ambil sembarang AB anggota bilangan real, berarti di domain, dengan A tidak sama dengan B. Maka dipenuhi FA sama dengan 2A plus 3. Karena Fx-nya sama dengan 2x plus 3, maka FA ya 2A plus 3. Tinggal ganti X di sini dengan A saja toh. FB sama dengan 2B plus 3. Tinggal ganti X di sini dengan B saja. Oke, jadi kita peroleh FA sama dengan 2A plus 3, FB sama dengan 2B plus 3. Nah, karena tadi A itu tidak sama dengan B, maka nanti 2A plus 3 juga tidak sama dengan 2B plus 3. Sama seperti yang tadi nomor 5. A tidak sama dengan B, maka nanti 2A itu pasti juga tidak sama dengan 2B toh. Nah, 2A plus 3 pasti juga tidak sama dengan 2B plus 3. Nah, 2A ini apa? 2A plus 3 itu apa? FA. 2B plus 3 itu apa? FB. Berarti apa? FA tidak sama dengan FB. Jadi, untuk setiap A, B anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan B. Nah, ini adalah apa? Fungsi injektif toh. Yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Syarat fungsi injektif itu apa? Untuk setiap A1, A2 elemen dari domain, di mana A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Artinya apa? Setiap anggota domain yang berbeda, kawannya juga harus berbeda. Itu fungsi injektif. Berarti nanti ini adalah fungsi injektif. Nah, dia sudah fungsi injektif. Sekarang dicek, apakah ini juga fungsi surjektif? Apakah Fx sama dengan 2x plus 3 ini fungsi surjektif? Nah, kalau surjektif apa? Yang menentukan adalah kodomainnya kan? Apakah setiap anggota dari, misalkan ini R ke R ya, ini kodomain, R yang kodomain daerah kawan. Apakah setiap anggota di sini punya kawan di sini? Dan kawannya itu bebas ya, boleh 1, boleh 2 gitu. Yang penting adalah apakah setiap anggota dari kodomain, ini yang kodomain, ini punya kawan di domain di sini.
Jadi saya untuk membuktikan ini saya mengambil sembarang elemen di R ini, di elemen di kodomain ini. Jadi saya ambil sembarang Y anggota R, anggota kodomain. Oke, karena fungsinya ini 2X plus 3, maka nanti Y itu sama dengan 2X plus 3. Oke, jadi Y ini adalah bayangan dari X untuk fungsi Fx sama dengan 2X plus 3. Oke, dari bentuk ini, maka nanti 3 saya pindah ruas saja. Jadi Y min 3 toh, berarti 2X sama dengan Y min 3. X-nya sama dengan Y min 3 dibagi 2. Maka X sama dengan Y min 3 dibagi 2. Ini X-nya. Dengan demikian apa? Untuk setiap Y, anggota R, anggota dari kodomain, itu pasti kita selalu bisa menemukan X anggota domain. Sedemikian hingga apa? X-nya sama dengan Y min 3 per 2. Oke. Dengan kata lain, jika kita mengambil sembarang Y di daerah kawan, maka pasti kita bisa menemukan X di daerah asal. Sedemikian rupa sehingga X-nya sama dengan apa? Y min 3 dibagi 2. Contoh, misalkan saya ambil di sini 1. Apakah 1 punya kawan di domain? Caranya ambil saja 1. Oke. Tadi nanti untuk menemukan X-nya, X di domain di sini ya, ambil aja masukkan di sini. 1 dikurangi 3 dibagi 2. Sama dengan min 2 per 2, sama dengan min 1. Berarti 1 di sini punya kawan di sini, min 1. Jadi nanti min 1 itu kawannya adalah 1. Oke, ambil lagi 5. Sembarang ini, 5. Berarti nanti Y-nya jadi 5. 5 dikurangi 3 dibagi 2. Jadinya 2 dibagi 2, 1. Berarti nanti 1 kawannya adalah 5. Gitu. Dan seterusnya. Jadi setiap elemen di sini, pasti kita bisa menemukan X di sini. Sedemikian hingga nanti apa? Y sama dengan 2X plus 3. Atau X sama dengan Y min 3 dibagi 2 ini. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian, Fx sama dengan 2x plus 3 ini merupakan fungsi surjektif. Oke. Itu untuk membuktikan surjektif. Di teks juga sudah ada cara membuktikan fungsi surjektif. Nah, karena Fx sama dengan 2x plus 3 ini merupakan fungsi injektif, sekaligus dia juga fungsi surjektif, maka nanti Fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi bijektif. Oke, terbukti. Jadi, Fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi bijektif. Caranya begitu. Any comment? Ada komentar? Pak, Ya. itu 2X-nya bisa dipisah, Pak. X sama 2-nya. Mana? Yang bagian yang tulisan ambil sembarang Y termasuk himpunan bilangan real. Itu 2X bisa dipisah, Pak. 2X. 2 Nah, sama ini kan X. dari 2x sama dengan Y min 3. Nah, X-nya berapa? Untuk menjadi X, ini kan boleh saya bagi 2. Kalau ruas kiri saya bagi 2, ruas kanan kan juga harus saya bagi 2 ini kan? Ya enggak? 2x dibagi 2, X kan? Berarti X-nya sama dengan Y min 3 per 2. Itu tak? Clear? Oke. Ada lagi? Oke, bro. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada komentar dulu? Ini nanti saya kirim di kamu di Google Classroom ya. Oke. Ada komentar dulu? Ada pertanyaan? Tidak mudah, tetapi memang ya pasti bisa lah, pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Nanti ini saya kirim. Jadi kamu nanti mereview lagi, kamu revisi kalau masih ada jawabanmu yang salah, oke? Kamu betulkan sendiri. Kamu review lagi. Jadi kamu tahu salahmu di mana, jawaban yang betul seperti apa. Oke? Tidak mudah, tetapi kita harus berusaha agar bisa. Sulit, tetapi kita harus tetap berusaha untuk bisa. Nah, kalau kita ketemu sesuatu yang sulit dan kita tidak melakukan apapun, ya pasti kita tidak bisa menyelesaikannya kan? Tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit, tetapi kita masih mencoba mengusahakan menyelesaikannya, kita membuka peluang untuk mendapatkan solusi. Gitu kan? Tetapi kalau sesuatu yang sulit
itu tidak kita coba selesaikan, ya sudah, pasti hasilnya adalah tidak selesai. Tapi kalau kita Mau mencoba karena bukan, Pak. menyelesaikan, pasti ada kemungkinan, terbuka kemungkinan untuk bisa menyelesaikan. Oke, ada komen sebelum saya tutup? Semangat ya. Semangat, pokoknya semangat, dinikmati saja prosesnya. Pak Jo sudah memberikan materi, ada penugasan gitu kan. Kemudian juga sudah dibahas, bukan tidak dibahas kan? Dibahas kan? Terus hasil Bahas, Pak. pembahasannya nanti saya kirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom bisa kamu pelajari lagi. Dari yang kamu pelajari nanti kamu betulkan jawaban-jawaban yang mungkin masih salah, itu bisa kamu revisi lagi. Sehingga kamu bisa tahu cara menyelesaikan soal-soal tadi. Oke, bro. Ada komentar dulu? Sip ya? Jos. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih mampu gitu kan? Sip. Oke. Nah, setelah ini kamu bisa dilihat di Google Classroom, Pak Jo sudah mengupload materi tentang beberapa fungsi khusus gitu ya, jenis-jenis fungsi. Jadi ada fungsi konstan, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat. Itu saja yang kita pelajari. Nanti materinya sudah saya upload, nanti kamu baca. Pertemuan besok kita diskusi. Nanti saya kasih soal berkait dengan itu. Untuk pertemuan besok saja. Oke? Nah, sekarang sudah selesai materinya. Kalau masih ada yang pengen dikonfirmasi, silahkan. Pak Jo akan dengarkan. Atau ya sudah, ambekan dulu. Bernapas Ulangannya dulu gitu ya. modelnya gimana, Pak? Hah? Ulangannya modelnya gimana, Pak? Ulangannya ya kayak gini aja. Gini aja. Pokoknya kamu bisa menjelaskan aja gitu. Modelnya kayak gitu. Meta maksudnya gimana? Jadi nanti kayak dikirim lewat Google Classroom terus kita bisa begitu, bisa nanti kemarin sudah saya jelaskan di awal ya, bisa nanti menggunakan CBT online. Iya, Pak. Jadi ada soal yang harus kamu kerjakan, nanti dikoordinasi oleh sekolah. Gitu? Siapa? Pokoknya tetap semangat, alon-alon, tetapi selalu berusaha. Memang tidak mudah, tapi alon-alon dipelajari, dibaca ulang, dikerjakan ya. Kalau matematika harus dengan coret-coretan ya. Harus dengan coret-coretan gitu kan. Karena kamu tidak bisa hanya dengan melihat saja terus bisa. Enggak. Matematika harus dikerjakan. Harus dikerjakan, dicoret-coret. Tidak hanya dengan sekedar membaca. Kecuali kamu punya talenta khusus gitu ya. Hanya membaca set langsung dong gitu kan. Jos gitu kan. Tapi tidak semua dari kita punya itu. Jadi kita memang harus berusaha. Oke, untuk memahami. Oke, bro. Semangat, sehat-sehat. Kita tutup kelas hari ini. Sampai ketemu besok ya. Boleh diregangkan dulu, kepalanya boleh selonjor dulu. Oke, tapi tetap sehat ya. Tetap sehat. Pokoknya jaga kesehatan, tetap semangat. Itu. Salam untuk keluarga semuanya ya. Terima kasih untuk kelas kita hari ini. Thank you. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih banyak, Pak. Yuk. Pak. Dadah, Pak. Dadah. Makasih, Pak. Yuk. Pak. Yuk.